Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Ali Al-Idrus. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Ahmad Al-Aidid. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, beserta segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka milad majlis zikir birrul walidain. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat yang dimana Allah kadang memakai dhamir ana dan kadang memakai dhamir nahnu. Kadang Allah memakai khalaqtu dan kadang Allah memakai khalaqna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna dan kami ciptakan, khalaqnal insan, dan kami ciptakan manusia-manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna, yaitu dhamir nahnu, kami ciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala memakai kami, kenapa? Dua sebab. Yang pertama, untuk menunjukkan keagungan, untuk menunjukkan kebesaran. Yang kedua, karena Allah menturut ikut sertakan beberapa makhluk di dalam penciptaan manusia tersebut. Contoh, lahirnya kita. Tidak mungkin kita ada tanpa adanya bapak dan ibu kita. Maka keikutsertaan itulah Allah Subhanahu wa taala memakai kata khalaqna. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam hadis yang telah sering kita dengar, yakni ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terdapat di dalam kemurkaan orang tua. Walaupun kalian sholat sampai kalian sholat ribuan tahun, walaupun kalian sujud sampai dahi kalian hancur, walaupun kalian ruku sampai badan kalian seperti busur panah, walaupun kalian berpuasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang, walaupun kalian sedekah sampai harta kalian habis, walaupun kalian haji 99 kali, tapi kalau tidak mendapatkan keridhaan orang tua, jangan harap kalian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah meletakkan keridhaan kepada seorang anak melalui keridhaan orang tuanya. Allah meletakkan keridhaan terhadap seorang murid melalui keridhaan gurunya, dan Allah meletakkan keridhaan terhadap seorang istri melalui keridhaan suaminya. Oleh karenanya, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Pertama, kepada ibu kalian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku berbakti kepadamu, setelah aku melayanimu, setelah aku mencintaimu, siapa yang harus aku layani? Siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah ibuku siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah SAW menyebut nama seorang ibu. Saudara-saudara sekalian, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang dimana selama 9 bulan kita berada di dalam perut ibu kita, kemana-mana kita dibawa, kemanapun dia pergi kita dibawa, apa yang dia makan kita makan, apa yang dia minum kita minum. Saudara-saudara, jangankan ketika ibu kita mengorbankan jiwa dan nyawanya untuk melahirkan kita, jangankan dia melahirkan kita, yang dimana ketika melahirkan itu berapa banyak urat-urat dia yang putus ketika melahirkan kita. Jangankan ketika seorang ibu kita melahirkan kita,
itu terlalu jauh. Satu kali hentakan kaki kita ketika berada dalam perut ibu, kita pernah kita pernah menyenggol kaki kita, menendang perut ibu kita. Satu kali tendangan kaki kita tersebut tidak bisa kita balas, walaupun kita berikan surga dan isinya kepada ibunya kita. Satu kali hentakan kaki seorang anak yang ada dalam perut ibunya tidak bisa dibalas, walaupun diberi surga beserta isinya. Maka bagaimana kita akan membalas jasa seorang ibu yang telah melahirkan kita, yang telah menjadi sebab adanya kita di dunia ini? Oleh karenanya, berbuatlah baik kalian kepada kedua orang tua kalian, lemah lembutlah kalian kepada bapak ibu kalian. Kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk selalu taat kepada perintah kedua orang tua selama perintah tersebut bukanlah perintah bermaksiat kepada Allah. Sebab la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, apalagi kalian para pemuda-pemuda yang masih punya ibu, beruntung kalian. Kenapa? Selama ibu kalian masih ada, maka selama itu malaikat mendoakan kalian, selama itu malaikat hormat kepada kalian, selama itu malaikat melayani kalian, selama itu malaikat khidmat berbakti kepada kalian. Tetapi apabila ibu kalian telah tiada, apabila ibu kalian telah meninggal dunia, apa kata malaikat? Maaf, dulu aku melayanimu, dulu aku hormat kepadamu, dulu aku memuliakanmu. Sekarang ibumu telah tiada, maka aku tidak lagi hormat kepadamu, aku tidak lagi akan melayanimu, dan aku tidak akan lagi khidmat kepadamu. Oleh karenanya, mumpung masih punya ibu, taat kamu kepada ibu. Jangan pernah engkau melawan perintah ibumu, apalagi mengatakan mengatakan kepada orang tua saja tidak boleh, apalagi engkau membantah. Berapa banyak anak-anak sekarang ngomong kotor kepada orang tuanya, melawan orang tuanya, melotot di hadapan orang tuanya, membantah perintah orang tuanya, mengeraskan suara kepada orang tuanya. Jangan harap kehidupan kamu bakal senang, jangan harap kehidupan kamu bakal bahagia di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makhluk yang paling mulia, yang memberi syafaat kelak di yaumil kiamah. Sayyidina Ali pernah ditanya, "Ya Imam, apa ayat yang paling bisa diharapkan dari semua ayat Quran? Apa ayat yang paling bisa diharapkan?" Sayyidina Ali menjawab, dari sekian banyak ayat Quran, yang paling bisa diharapkan adalah ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah tidak akan pernah berhenti memberikan kepada Muhammad. Allah tidak akan tidak akan pernah berhenti memberikan kepada Rasulullah apapun yang Nabi mau, sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mau minta apapun akan Allah kasih, sampai Nabi Muhammad puas, sampai Nabi Muhammad ridho. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Nabi Muhammad tidak akan ridha, Nabi Muhammad tidak akan puas sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak akan ridha, tidak akan puas sebelum apa? Sebelum seluruh umatnya selamat pada hari itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun ada yang masuk ke neraka beberapa ribu tahun, nanti tetap akhir-akhirnya pun pasti akan masuk surga. Tetapi tahukah kalian siapa umat Nabi yang terakhir kali masuk surga, yang telah direndam dalam neraka terus terakhir masuk ke dalam surga? Saya ceritakan kepada kamu. Nabi Muhammad kan beliau pernah bilang sebelum wafat, minta jaminan kepada Allah. Apa kata Allah? Innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Muhammad, jaminan dariku surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatmu. Nah, saudara-saudara, ada umat Nabi yang masuk ke dalam neraka. Kelak pada hari itu, yang sibuk dengan kita
mengurusi kita bukan bapak ibu kita, bukan anak istri kita, tetapi yang sibuk mengurusi kita pada hari itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya Allah, apakah masih ada umatku yang ada dalam neraka? Masih ada wahai Muhammad. Pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke neraka. Ketika Rasulullah pergi ke neraka, Rasulullah berkata, ya Allah, fulan bin fulan, mereka adalah umatmu, aku minta syafaat untuk mereka ya Rasulullah. Apa ya Allah? Kemudian Allah berikan syafaat, Allah angkat mereka, Allah rendam di telaga Al-Kautsar, Allah masukkan ke dalam surga. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Semua nabi doa mustajab mereka telah mereka pakai ketika di dunia, tetapi Nabi Muhammad doa mustajab beliau tidak beliau pakai di dunia. Beliau pakai di mana? Beliau pakai di akhirat untuk memohon syafaat kepada umatnya, karena begitu cinta dan sayangnya pada kita. Satu persatu semua golongan umat Nabi, yang mabok, yang zina, yang melacur, yang narkoba, yang mencuri, yang dalam neraka, satu persatu diangkut, direndam di telaga Kautsar, dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya Nabi bertanya, wahai Jibril, apakah masih ada umatku di neraka? Masih ada ya Rasulullah. Nabi pergi, ternyata mereka adalah golongan terakhir yang ada dalam neraka. Nabi berkata, ya Allah, aku minta syafaat untuk mereka. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, mohon maaf, kalau untuk golongan yang ini aku tidak bisa mengampuni mereka, dan aku tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka walaupun engkau yang meminta. Kenapa ya Allah? Kata Allah, kalau aku ampuni mereka berarti aku telah melanggar janjiku, yaitu apa? Ridho aku berada dalam ridho kedua orang tua mereka, kemurkaanku berada dalam kemurkaan kedua orang tua mereka. Mereka adalah anak-anak durhaka yang tidak diridhoi oleh kedua orang tua mereka. Itulah golongan terakhir dari umat Nabi yang ada di dalam neraka, saudara-saudara. Akhirnya terus bagaimana ya Allah? Orang tua mereka ada di sorga. Nabi Muhammad pergi lagi ke sorga. Nabi bilang, siapa orang tuanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, aku tidak bisa memberikan syafaat kalau kalian sebagai orang tua belum ridho kepada mereka. Akhirnya orang tuanya berkata, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Mereka semua orang tuanya ridho. Nabi pergi lagi ke neraka, memohon ampun lagi, sehingga mereka kemudian diangkat oleh Allah, dimasukkan, direndam di telaga Kautsar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka lah golongan terakhir daripada umat Nabi yang habis dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Mereka anak-anak yang kurang ajar dan durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, saudara-saudara, saya wasiatkan kepada kalian, mumpung bapak ibu kalian masih ada, berbakti kepada mereka. Jangan sekali-kali kalian menada lebih tinggi. Kamu mau tahu kenapa saya sekarang bisa seperti ini? Dakwah di sana, dakwah di sini, dakwah di sana, dakwah di sini, dakwah di sini, dakwah di sini. Bukan karena diri saya, bukan karena saya mondok berapa tahun, bukan. Tetapi ini saya dapatkan karena berbaktinya saya kepada saya punya umi yang masih hidup sampai sekarang. Saya punya umi, saya bikin seperti raja, saudara-saudara. Saya punya ibu, saya taruh di atas kepala. Banyak cerita-cerita yang tidak bisa saya ceritakan di sini tentang bagaimana berbaktinya saya kepada saya punya ibu. Walaupun ibu saya bukanlah seorang syarifah, ibu saya bukan syarifah, ibu saya bukan cucu Nabi. Ibu saya walaupun bukan syarifah, tapi saya taruh beliau di atas saya punya kepala, sehingga saya jadi seperti ini berkat doa daripada saya punya ibu. Apapun perintah ibu saya selalu saya laksanakan. Ibu umi, anak punya umi bilang A, saya A. Umi bilang B, saya B, sampai detik ini. Umi saya bilang ya Muhammad, nama saya kan Muhammad Bahar. Kalau umi saya panggil saya Muhammad, bukan Bahar. Sama saya ini Muhammad Bahar. Jadi saya sama abah, sama umi itu saya dipanggilnya Muhammad, bukan dipanggil Bahar. Ya Muhammad, ini begini. Ya umi. Muhammad, ya umi. Kemarin di Manado, kalau bukan umi saya yang tahan saya sudah maju lawan untuk itu Laskar Manguni. Tapi berhubung umi saya yang tahan saya, ampun, saya nggak berani melawan perintah umi saya. Oleh karenanya Habib Umar
bin Hud al-Attas. Siapa yang tidak kenal beliau? Habib Umar bin Hud al-Attas menjadi wali besar. Kenapa? Karena baktinya beliau kepada ibu beliau. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam berbakti kepada bapak ibu kalian, apalagi ibu. Kalau bisa, kalau kalian mau ngikut saya, setiap malam Jumat itu kalian ambil air, cuci kaki ibu kalian. Kalian cuci kaki ibu kalian, kemudian kalian minum airnya, minta ridha kepada ibu bapak kalian. Saudara-saudara, saya mau tanya sama kamu semua yang hadir di sini. Jawab yang keras. Kalau saya ngasih jam tangan saya kepada kamu, kira-kira kamu bilang apa kepada saya? Bilang apa? Bilang terima kasih kan? Saya ngasih jam tangan saya kepada kamu, kamu bilang terima kasih. Bapak ibu kamu, bapak kamu yang mulai dari bayi cari nafkah, kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam untuk memberi makan kamu. Ibu kamu yang membawa kamu, hamil kamu 9 bulan, melahirkan kamu, yang kalau kamu menangis tengah malam, dia bingung, dia cebok kamu, dia cuci pakaian kamu, dia masak untuk kamu sampai selama puluhan tahun sampai sekarang. Apakah pernah kalian bilang terima kasih? Sedangkan saya hanya ngasih jam tangan, kalian bilang terima kasih. Bapak kalian dari kalian lahir sampai sekarang nyari nafkah buat kalian, kalian nggak pernah bilang terima kasih. Ibu kalian 9 bulan kandung kalian, melahirkan kalian, mengorbankan jiwanya, nyawanya, urat-uratnya putus, menahan rasa sakit yang luar biasa, menyusui kalian, darah daging kalian dari darah dagingnya. Kalau kalian sakit, dia susah, dia kepikiran, bahkan dia rela mengorbankan jiwa dan nyawanya demi hidupnya kalian. Pernah kalian mengatakan terima kasih? Sedangkan saya Bahar bin Smith bukan siapa-siapa kalian, ngasih jam tangan kepada kalian atau ngasih uang atau ngasih apapun, kalian bilang terima kasih, Beb. Tetapi bapak ibu kalian yang selama ini mengurusi kalian selama puluhan tahun, tidak pernah kata-kata terima kasih itu kalian ucapkan kepada bapak ibu kalian. Oleh karenanya, wasiat saya yang terakhir, semua anak-anak muda yang hadir di sini, semua, kalau memang kalian cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Habib Ali, cinta kepada ini majelis, kamu pulang dari sini, yang masih punya ibu, cuci kaki ibu kamu, kamu minum airnya, peluk kamu punya ibu, cium kakinya, minta ridha dunia akhirat, sebab itu adalah sumber daripada keselamatanmu dunia akhirat. Apa kata Habib Hasan Asy'atiri? Orang sekarang mereka pergi ke barat, pergi ke timur, pergi ke utara, pergi ke selatan, nyari para aulia, nyari para wali, ziarah kanan kiri, semua wali didatengin. Tetapi keramat terbesarnya dalam rumah mereka biarkan, tidak mereka pedulikan. Siapa? Yaitu seorang ibu, saudara-saudara. Oleh karenanya berbakti kepada kedua orang tua, itu majelis birrul walidain. Baik ketika orang tua masih hidup ataupun sudah mati. Itu kan yang masih hidup. Terus Beb, gimana kalau orang tua kita sudah wafat? Gimana orang tua kita kalau sudah meninggal dunia? Apakah putus? Apakah berhenti berbaktinya kita? Tidak. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika orang tua masih hidup, walaupun telah wafat tetap wajib kalian berbakti. Dengan apa? Dengan mengirimkan doa kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Apabila manusia wafat, manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya. Illa, kecuali 3. Ketika kamu hidup, kamu meninggalkan 3 perkara, maka selama itu juga pahalanya akan mengalir sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, sedekah jariyah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk masjid, untuk mushola, untuk pondok pesantren, untuk untuk manfaat bagi umat Islam. Yang kedua, ada ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Siapa mereka? Para ulama.
yang ngarang kitab, guru-guru kita yang ilmunya bermanfaat bagi kita terus turun menurun, terus pahalanya walaupun mereka wafat pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saudara-saudara, antara diri kita dengan Allah itu ada 70.000 penghalang. Berapa penghalang? 70.000 penghalang. Makanya baina doa wasama hijab, kata Nabi. Di antara doa seorang hamba dengan langit itu ada hijab, ada penghalang. Tetapi doanya anak kepada orang tua dan doa orang tua kepada anak itu tidak ada penghalang. Itu doa yang bisa menembus, merobek penghalang-penghalang tersebut sehingga sampai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila orang tua kalian telah wafat, kalian doakan mereka, kalian bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan tahmid, tasbih, takbir, tanjid, sholawat, kalian kirimkan, itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua kalian walaupun orang tua kalian telah wafat. Kalian bacakan Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, terus sampai akhir. Kalian bacakan niat untuk orang tua. Orang tua dalam kubur, fadilah, keutamaan baca Yasin apa? Allah siapkan 99 istana, yang dimana istananya temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana ada 99 kamar. Setiap satu kamar ada 99 ranjang. Setiap satu ranjang ada 99 kasur. Setiap satu kasur ada 99 bantal. Setiap bantal ada 99 bidadari. Allah siapkan bagi orang yang membaca Yasin. Bapak kamu meninggal dunia, kamu bacakan Yasin, itu yang Allah siapkan kelak di akhirat bagi bapak dan ibu kamu. Kemudian kamu baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihadiahkan untuk orang tua. Qala Allah fil hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Kamu kirimkan tahlil, kirimkan la ilaha illallah untuk bapak ibu yang telah wafat, maka bapak ibu kamu akan aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kamu kirim salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah rahmat. Kamu bersalawat, kamu hadiahkan untuk orang tua. Salawat kamu dibawa oleh malaikat di hadapan kubur Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan bersalawat kepadamu, dihadiahkan untuk bapak ibu yang telah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa salawat kalian menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad, yang dimana pahalanya dihadiahkan untuk bapak ibu yang telah meninggal dunia. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala punya 360 wajah. Setiap wajah punya 360 mulut. Setiap mulut punya 360 lidah. Setiap lidah memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat atau orang yang dihadiahkan solawat tersebut. Itu yang Allah siapkan bagi orang tua kalian apabila kalian mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kalian. Oleh karenanya, ini wasiat saya bagi seluruh jamaah majelis taklim, birrul walidain. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu ketika mereka masih hidup. Manfaatkan benar-benar waktu untuk membuat mereka bahagia, untuk membuat mereka senang, taat kepada mereka, patuh kepada mereka, adab kepada mereka, akhlak kepada mereka, sopan santun kepada mereka. Dan ketika kalian yang orang tua yang bapak ibunya telah wafat, tetap berbakti dengan apa? Dengan mengirimkan doa, mengirimkan ayat-ayat Quran, mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kalian. Karena ini majlis birrul walidain, acara milad
maka saya nggak bahas-bahas yang lain, saya bahas sesuai dengan nama majelisnya, birrul walidain. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita doakan bagi kita orang tua yang masih hidup, kita doakan agar bapak ibu kita umur panjang sehingga kita bisa selalu berbakti kepada bapak dan ibu kita. Adapun bagi kita yang bapak ibunya kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah bangkitkan dalam keadaan baik, Allah selamatkan di padang mahsyar, Allah selamatkan di yaumul hisab, Allah selamatkan di yaumul mizan, Allah selamatkan di as-sirat, dan Allah masukkan ke dalam surga, Allah kumpulkan di telaga Kautsar bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana syarifna wa karrimna bi ru'yati sayyidina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.